10 tahun sudah berlalu, namun trauma akibat tsunami masih membekas hingga saat ini. Setidaknya itu yang dirasakan sejumlah warga Aceh yang ditemui Putri Ayuning Tias. Mereka adalah orang-orang yang kehilangan anggota keluarga, juga seorang pengusaha yang semua bisnisnya habis dalam sekejap. Bagaimana mereka bisa bertahan dan menata kembali kehidupannya selama ini? Inilah penelusurannya. Minggu 26 Desember 2004 pukul 7.58 waktu Indonesia Barat. Guncangan 9,3 skala Richter menghentak ujung barat Indonesia. 30 menit kemudian, gulungan ombak setinggi lebih dari 5 meter dengan kecepatan 36 km per jam menghantam pesisir pantai barat Aceh. Salah satu bangunan yang hancur ialah pasar ikan terbesar di Banda Aceh, Lampulo. Saat kejadian, tempat ini sedang dipadati nelayan, pembeli, dan penjual ikan. Tak ada yang selamat. Ke darat ada berapa bot? Ini ombak. Tenggelam ada sekitar 7 bot. Kuatnya tsunami bahkan menghempas sebuah kapal nelayan hingga jauh ke tengah daratan. Badriah termasuk salah seorang yang selamat setelah naik ke atas kapal. Begitu Allahu Akbar. Yang kawannya begitu paling kiri udah ada kapal, dia teruskan azan. Kapalnya udah datang. Kapalnya udah datang. Tapi kami di lantai 2 kapal udah datang. Waktu air kedua tinggi sekali. Udah keluar semua tuh. Orang yang satu tuh kawan ini naik terus ke dalam bot, tak ada orang, dalam bot kosong. Pikir kami orang nolong kan, bot menolong kan. Habis itu kan naik ke sini deh. Ditarik satu-satu. Naik ke atas bot. Naik ke atas bot di lantai 2 ini 25 orang. Ya? Mungkin dengan itulah Allah tertolong kami kan. Kita itu nggak tahu rahasia Allah. Tak hanya kawasan pantai yang rata dihantam tsunami, Banda Aceh pun seketika porak-poranda. Nah, saat motor-motor di sana sana dekat itu, ambruk itu kami. Nah, tiba-tiba air itu datang, disitulah berlarian. Arahnya kemari. Arahnya dari? Airnya dari sana, dari depan jalan, ini. Apa itu bang? Dari Hotel Medan tuh kemari. Kayu dengan kayu mobil, dan semua korban-korban juga berguling-guling di situ, mobil juga terbalik macam dengan terjangan air itu. Bedu Zaini, jurnalis harian Serambi, melihat dan mengabadikan langsung peristiwa memilukan itu. Saat itu abang terus mengambil gambar. Saya coba juga mengambil gambar apa yang bisa gitu, apa yang dapat, apa yang ini. Gitu. Masa ambil gambarnya dari sini lah, ngambil gambar sambil lari, sambil motret juga. Bedu, bencana menerjang siapa saja tanpa memandang usia apalagi harta. Kira-kira beberapa saat setelah gempa, itu ada seorang karyawan saya, dia pulang ke rumah, memberitahu kepada saya bahwa pantai Perak kita sudah roboh, Pak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Abu Bakar Usman, seorang pengusaha retail di Aceh. 3 dari 4 swalayan miliknya hancur. Pantai Perak itu sebelum tsunami punya 4 outlet. Jadi di Simpang 5, di Penayung, dan di Diponegoro, dan di Nesu. Besoknya kita baru ke Penayung, lihat di sana pun sudah masuk air. Sudah habis juga. Airnya sampai ke lantai 2. Dalam buku itu masuk, ada beberapa mayat masuk ke dalam. Ya, dibawa arus. Nah, kemudian saya ke Diponegoro, persisnya di depan masjid. Itu juga sampai airnya ke lantai 2. Berarti barangnya sudah habis juga. 10 tahun berlalu, tsunami meninggalkan duka, trauma, dan luka. Dan belum sepenuhnya pulih. Di dusun saya ini 171 orang yang meninggal. Nah, di sini nama-nama bapak saya, bibi saya, paman juga meninggal, kakak sepupu. Rasa sedih itu masih dirasakan Nora Safrina.
20 nama yang terukir di monumen ini adalah anggota keluarganya. Lari-lari, air laut naik. Orang kampung ini pada bilang air laut naik, jangan lagi berdiri. Tuh, pas saya ngelihat orang udah pada rame, udah pada lari-lari semua. Pas ngelihat ke belakang, saya pikir udah nggak iya lagi tuh, airnya sangat hitam. Pas gelombang pertama itu saya ketimpa dengan motor di atas badan saya. Jadi pas yang keduanya itu saya nggak tahu lagi. Saya di dalam air saya nggak tahu lagi. Pas di dalam pingsan sih enggak, tapi di dalam air saya nggak tahu seperti apa di dalam air. Saya berenang, saya nggak bisa gerak aja gitu. Nah, kemudian saya selamatnya di batang pohon mangga. Mungkin Allah menyelamatkan saya melalui batang mangga yang itu. Di situ kami selamat. Nyangkut. Nora tak sendirian. Izzatul Umi kehilangan ayah, ibu, dan 2 kakaknya. Ketika itu, usia Iza baru 10 tahun. Hari ketiga, paman nekat buat kan nyari istrinya juga. Ya udah, terus ke bukit itu baru pulang semua keluarga, semua yang di situ pulang. Terus bilang mama udah nggak ada. Itu kan Mas nggak tahu ya, belum terlalu ngerti, belum memang kemana gitu kan, belum gimana. Terus dikasih pengertian sama bunda meninggal ya kan. Terus sempat kepikiran kok Iza enggak gitu, kok kenapa enggak. Tadinya kan hari Jumat Iza Jumat sebelum tsunami itu pamit sama mama, Iza nginap di rumah bunda ya yang di Ketapang kan. Ngapain katanya sama mama aja di sini. Nggak apa-apa, nanti minggu balik. Ya udah hati-hati gitu pesan mama terakhir kayak gitu. Itu pun nggak, sama ayah nggak sempat ketemu. Iza kenapa Jumat itu harus pergi sampai kayak gitu. Terus berapa lama pikiran itu Iza pikir? Kalau dibilang sampai sekarang masih kepikiran kayak gitu. Saya pulang ke rumah itu sekitar jam 2 siang. Saya waktu itu hampir nggak tahu alamat rumah, lantaran sudah tertimbun dengan tumpukan sampah dan rumah-rumah yang udah roboh. Mereka tidak di rumah lagi, jadi mereka terselamat dengan rumah di depan rumah itu ada rumah bertingkat. Mereka tercampak ke atas lantai 2. Kondisinya bagaimana, Bang? Istri yang selamat dengan anak yang nomor 2. Ada yang tidak selamat? Ada. Anak yang pertama, anak yang nomor 3 baru lahir 4 bulan. Terus kebetulan ada mama di rumah, 3 korban. Selamat Abang sempat mendapatkan jasadnya? Enggak lagi. Ingatan tentang tsunami Aceh tak hanya dimiliki para korban, tapi juga tim tanggap darurat. Termasuk Fathul Hadi, mantan Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. Jadi saya datang ke sana, jadi hari kedua itu kita landing itu nggak pakai alat dan sebagainya, pakai feeling landing pesawat itu. Pada saat itu naik mobil itu belok-belok meskipun jalannya lurus, jadi menghindarin reruntuhan, bahkan ada mayat di jalan-jalan tersebut. Saat itu menolong yang selamat menjadi yang utama. Pada saat itu pernah buka, ada toko dibuka, kemudian makanannya, super mie, beras dan sebagainya langsung dibagikan kepada pengungsi. Toko kedua dibuka, dibagikan lagi, kita ambil langsung, penghuninya ini nggak ada, ya memang sudah mengungsi semua. Saya kumpulkan semua kekuatan saya. Jadi saya cari mana anak-anak yang masih bisa saya jumpai, karyawan saya 1-2 orang, saya minta untuk bergabung karena di rumah masih ada, mungkin dia bisa tinggal di rumah. Kalau tidak punya rumah lagi, saya masih ada sisa makanan yang saya ambil dari reruntuhan gedung, apa beras, apa ikan-ikan kaleng atau apalah. Saya punya stok. Anda mengeluarkan stok-stok di outlet Anda? Betul. Jadi kita mengambil apa yang bisa diambil, kita masuk dari kolong-kolong beton,
atau di mana yang bisa masuk kan, robohnya kan tidak seluruhan, ada bagian ujung yang masih utuh. Ya, jadi kita bisa ambil, kita bawa stok. Saya di rumah masih bagus, setelah kita bersihkan, ada genset, masih tidak basah, ada stok air di tangki. Jadi alhamdulillah sudah bisa memulai kehidupan lagi. Hidup setelah tsunami tak sama lagi dan tak mudah. Pernah Aka ada ini Bang, rasa penyesalan ketika itu Abang keluar ambil gambar tidak bersama keluarga? Kalau pertanyaan itu kayak mana ya? Itu selalu ada pertanyaan itu terhadap orang-orang yang mengabadikan gambar ya, tetap ada itu. Cuman jawabannya bagaimana ya kita jawab ya? Penyesalan itu tetap ada, yang namanya manusiawi ya, tetap ada penyesalan itu. Apa yang bikin Iza terus mulai pelan-pelan belajar lagi, mulai bangkit lagi, semangat lagi? Pertama dari diri sendiri. Ya walaupun orang tua nggak ada, walaupun nggak ada yang nanya nilainya kayak gimana, dia sendiri. Sekarang kalau kita pikir, ya apalah, tapi mikir buat ke depan. Selangkah demi selangkah, para korban tsunami mulai menjalani hari, menata masa depan. Dan rasa syukur menjadi sumber kekuatan yang utama. Kalau sekarang ini ya alhamdulillah saya bersyukur kali. Bersyukur saya pun alhamdulillah dapat kontrak kerja di sini. Cuman saya pengen ke depannya lebih lagi. Pengen ngerubah ya, pengen ya lebih baik lagi dari kondisi yang sebelumnya gitu. Kita kan belum tahu sampai kapan bakal hidup gitu. Jadi ya motivasinya pertama dari diri sendiri. Terus di sekolah guru rame juga kan yang bilang harus move on. Jadi nggak boleh terpuruk selalu gitu. Ya, terus banyak motivasi dari kawan, dari guru, dari keluarga. Coba buat kuat lagi. Kisah kehidupan mereka yang selamat dari bencana terbesar abad ini. 360 segera kembali.